Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan dengan NIM A1A025100045. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses menciptakan persatuan dan kesatuan di antara beragamnya suku, agama, budaya, bahasa, ras, dan golongan yang berada di negara Indonesia. Di dalam negara, integrasi nasional mampu membangun dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan masyarakat Indonesia mengenai integrasi nasional masih dikatakan sangat minim. Terlebih pengetahuan tentang kebudayaan negara sendiri saja masih kurang. Maka integrasi nasional sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia dan berkaitan erat dengan pluralitas. Yang dimaksud pluralitas adalah suatu keberagaman di suatu keberagaman di suatu masyarakat, seperti keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, ras, dan golongan. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur dalam persatuan dan kesatuan di suatu negara. Dapat juga dikatakan bahwa integrasi nasional adalah penyatuan dan pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional harus dijaga oleh semua kalangan, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dan lanjut usia, dengan cara menanamkan nilai moral dan menanamkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Integrasi nasional mencakup beberapa aspek, yaitu ada aspek pendidikan, aspek politik, dan ekonomi. Pada aspek pendidikan, peran aspek pendidikan pada integrasi nasional sangatlah penting karena siswa dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan sikap toleransi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Pada aspek politik, berfokus pada penyatuan wilayah dan kelompok budaya menjadi satu identitas nasional. Dan yang terakhir, pada aspek ekonomi, menciptakan kesatuan ekonomi dan meratakan pembangunan untuk menghindari ketimpangan ekonomi antar daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan perbedaan kelompok etnis, suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mencapai satu kesatuan yang utuh, harmonis, dan kuat. Konsep integrasi nasional yang pertama ada persatuan keberagaman konsep. Persatuan keberagaman konsep ini berfungsi pada upaya penyatuan unsur-unsur yang beragam seperti suku, agama, ras, dan budaya menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Kemudian ada kesadaran untuk kesatuan. Integrasi nasional merupakan bentuk kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu secara mutlak, menyikapi kemajemukan dalam potensi, dan menciptakan konsensus dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangatlah penting karena Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Meskipun kita berbeda-beda agama, ras, budaya, dan bahasa, kita harus tetap bersatu untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Setelah adanya konsep integrasi nasional, kemudian ada urgensi nasional. Yang pertama, menjaga persatuan kesatuan bangsa. Kedua, membangun identitas nasional yang
membangun identitas nasional yang kuat. Yang ketiga, menjamin stabilitas politik dan sosial. Dan yang terakhir, memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan perlunya integrasi nasional. Alasan perlunya integrasi nasional adalah untuk menyatukan keberagaman bangsa, yaitu seperti suku, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain, agar tetap utuh dan mencegah perpecahan, memperkuat kedaulatan dan membangun kesatuan serta membangun solidaritas nasional. Kemudian alasannya dibutuhkan integrasi nasional di Indonesia ini karena Indonesia identik dengan keberagamannya seperti keberagaman suku, bahasa, agama, budaya, dan lain-lain. Sehingga bangsa Indonesia masih sering memiliki beberapa masalah untuk mempersatukan keberagaman tersebut dan memungkinkan terjadinya perpecahan. Disitulah peran integrasi nasional untuk mempersatukan. Disitulah peran integrasi nasional untuk mempersatukannya. Karena itulah alasan diperlukannya integrasi nasional ini diterapkan di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional adalah proses penyatuan dari beberapa elemen masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ancaman, peran kepemimpinan, pembangunan ekonomi, dan keanekaragaman sosial budaya, serta menghadapi tantangan seperti kesenjangan ekonomi, perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Proses ini terus berjalan karena adanya dinamika perubahan yang terjadi baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya ada tantangan integrasi nasional. Ada beberapa tantangan integrasi nasional. Yang pertama ada munculnya sikap radikal dan intoleransi terhadap perbedaan agama, budaya, dan suku. Ciri-ciri orang radikalisme itu dia hanya mau menganggap pendapat diri sendirinya yang paling benar dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Biasanya orang radikalisme ini mengasingkan diri dari orang yang tidak sepaham dengan mereka. Dan yang kedua ada kesenjangan sosial ekonomi. Tantangan dari kesenjangan sosial ekonomi yaitu adanya ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada politik identitas. Penggunaan politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa berdasarkan suku, agama, dan golongan. Dan yang terakhir ada isu separatisme. Yang dimaksud isu separatisme ini adalah keberadaan suatu kelompok yang ingin memisahkan dirinya dari NKRI atau ingin membuat pemerintahan sendiri dan ingin buat negara sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang esensi integrasi nasional. Esensi integrasi nasional adalah proses penyatuan keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, ras, dan golongan dan kelompok sosial menjadi satu kesatuan yang utuh tanpa menghilangkan perbedaan, tetapi menghormati, menghargai, dan menyelaraskan keberagaman tersebut. Kemudian urgensinya sangat krusial untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, menjaga stabilitas politik dan sosial, mendorong kesejahteraan ekonomi melalui kerjasama antar wilayah, dan memperkuat identitas nasional yang berdampak pada rasa cinta tanah air dan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Ada beberapa esensi integrasi nasional yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada penyatuan yang utuh. Proses ini bertujuan untuk menyatukan berbagai unsur bangsa yang berbeda seperti suku, agama, budaya, bahasa, ras, dan golongan menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua ada bukan menghilangkan perbedaan. Integrasi nasional bukan menghilangkan keberagaman ini, melainkan menghormati, menghargai, dan menyelaraskan keberagaman tersebut demi tujuan bersama. Yang
Yang ketiga, ada pembentukan identitas nasional. Ini adalah proses penciptaan dan penguatan identitas nasional di mana semua kelompok sosial dan budaya merasa menjadi bagian dari suatu bangsa dan negara. Selanjutnya saya akan jelaskan beberapa urgensi integrasi nasional. Yang pertama, ada menjaga persatuan dan kesatuan. Maksudnya di sini mampu menyatukan bangsa yang beragam dan mengatasi perbedaan sehingga potensi konflik dapat berkurang. Yang kedua, ada menjamin stabilitas. Maksudnya di sini yaitu membantu menjaga stabilitas politik dan sosial yang penting bagi kelancaran pembangunan suatu negara. Yang ketiga, ada meningkatkan kesejahteraan. Melalui integrasi ekonomi, daerah-daerah dapat saling bekerja sama dalam mengembangkan atau mengelola sumber daya, seperti bisa saling mendistribusikan barang atau jasa yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Yang keempat, ada memperkuat integrasi nasional dengan cara memiliki rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Yang kelima, ada membangun keutuhan bangsa, membentuk negara yang bersatu dan utuh, serta membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Cukup sekian pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum